Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan coba bahas tentang teori keputusan Markov atau materi yang lebih dikenal dengan Markov chain. Ini mata kuliah yang terselenggara di semester sisipan. Jadi hari ini kita akan coba bahas untuk teman-teman di sini yang mengikuti semester sisipan atau semester pendek. Kita akan sama-sama mempelajari atau mencoba memahami bagaimana materi Markov chain ini bisa sama-sama saling dipahami. Oke, saya kasih gambaran umum dulu bahwa teori Markov itu atau Markov chain itu terdiri dari beberapa subbagian materi yang harus teman-teman di sini pahami, ya. Jadi sebelum masuk ke Markov dan nanti masuk penyelesaian Markov, kita akan buat dulu kerangka pembelajaran bagaimana Markov ini bisa dipelajari. Oke, untuk mempermudah materi Markov ini, kita punya beberapa materi yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah materi tentang proses stokastik. Yang pertama kita harus paham tentang proses stokastik. Kemudian penyelesaiannya kita akan menggunakan proses atau materi programa dinamis. Nah, programa dinamis sendiri sudah dipelajari di OR1, sementara proses stokastik dipelajarinya di mata kuliah teori peluang. Nah, baru nanti dari dua ini dikombinasikan, kita akan menyelesaikan bagaimana proses Markov atau analisis Markov, atau banyak juga yang menyampaikan dengan Markov chain, rantai Markov, ya. Atau rantai Markov. Nah, jadi ketiga proses ini nanti akan kita selesaikan di mana Markov ini dibangun oleh proses stokastik dan dibangun oleh programa dinamis. Sehingga nanti kombinasi dari dua metode ini atau dua pemahaman materi ini kita akan menyelesaikan Markov chain atau rantai Markov. Gitu ya. Nah, untuk memahami itu kita akan coba pelajari dulu apa itu sih proses stokastik. Nah, proses stokastik ini merupakan bagian dari mata kuliah statistik dan biasanya disatukan dengan mata kuliah probabilitas dan proses stokastik biasanya masuk ke materi itu. Nah, jadi proses stokastik itu muncul ketika teori probabilitas suatu kejadian gitu ya. Kemudian turun menjadi variabel random. Nah, setelah variabel random ini baru masuk ke proses stokastik. Nah, jadi proses stokastik sendiri apa? Proses stokastik sendiri merupakan himpunan variabel acak, bagian dari variabel random. Himpunan variabel acak. Nah, himpunan variabel acak ini di mana kalau secara statistik dituliskan bahwa X itu terpengaruh oleh waktu. Itu ya, XT di mana T suatu kejadian ini merupakan bagian dari T besar. Gitu ya. Semua kemungkinan di sini adalah semua kemungkinan nilai yang terjadi, yang dapat terjadi pada variabel acak. Variabel acak ini ya, variabel acaknya nih, variabel randomnya. Nah, suatu kejadian yang merupakan bagian yang terjadi pada variabel acak sendiri disebut dengan ruang keadaan. Nanti ada ruang keadaan atau state space. Makanya nanti di Markov ada ada kondisi di mana steady state. Gitu ya, state-nya itu kondisinya itu steady state. Nah, sebelum masuk ke sana, teman-teman harus paham dulu bahwa suatu nilai T ini,
suatu nilai T atau dari T besar disebut sebagai indeks. Nah, karena berkaitan dengan indeks atau ini merupakan bagian dari parameter waktu. Nah, sementara parameter waktu atau parameter sendiri itu dibagi dua, yaitu parameter dalam bentuk diskrit dan kontinu. Nah, jadi teman-teman di sini sebelum memahami bagaimana menyelesaikan persoalan dengan analisis Markov, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana kita bisa memahami proses stokastik. Proses stokastik di sini yang harus teman-teman pahami, dan di proses stokastik sendiri ada parameter waktu yang harus teman-teman pahami pembagiannya, yaitu parameter waktu secara diskrit dan secara kontinu. Makanya di bukunya Samuel Pargers kalau nggak salah gitu ya, di situ Markov itu dibagi menjadi dua, yaitu Markov untuk parameter diskrit dan Markov untuk parameter kontinu. Seperti contohnya ada kondisi sekarang di mana hujan, kemudian panas, kemudian berangin misalnya, atau berawan. Nah, ini adalah kondisi yang merupakan bagian dari satu kejadian gitu ya, bagian dari satu kejadian. Kejadiannya misalnya apa? Cuaca yang harus diperhatikan gitu ya. Cuaca itu ada ini. Atau angka kelahiran dan kematian, atau proses inventory. Selain proses inventory, ada lagi yang bisa diselesaikan dengan proses-proses stokastik atau kejadian acak. Kemungkinan terjadinya suatu hal gitu ya, yang diakibatkan dari nilai yang sekarang kita proses secara statistik. Nah, ini yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke Markov. Satu, modalnya adalah paham tentang proses stokastik. Nah, yang kedua, pemahaman yang harus teman-teman pahami yaitu bagaimana suatu persoalan diselesaikan dengan program dinamis. Nah, ini saya tidak akan bahas secara mendalam. Pokoknya, program dinamis di bagian Markov ini adalah penyelesaiannya. Dalam apa? Dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini sudah dibahas di OR1. Nah, teman-teman, sekarang saya minta kalau kita benar-benar ingin memahami Markov ini berdasarkan polling dari teman-teman yang ikut mata kuliah semester sisipan ini, bahwa kesulitan itu urutannya pertama Markov, yang kedua adalah jaringan. Yang kedua itu antrian. Baru yang ketiga itu jaringan. Nah, jadi di semester sisipan ini kita akan bahas pertama dari Markov dulu. Markov sudah dipahami, kita akan berangkat ke antrian. Antrian sudah dipahami, kita akan berangkat ke jaringan. Gitu ya. Nah, komitmennya adalah di mana kalian ingin memahami suatu materi, khususnya di sini sekarang Markov gitu ya, materi Markov yang ingin teman-teman pahami di sini, maka kita harus sama-sama komitmen. Saya akan memfasilitasi teman-teman untuk memahami secara rinci. Tapi kalian juga harus berkomitmen, teman-teman juga harus berkomitmen bahwa Markov itu tidak ujug-ujug jadi Markov. Tapi ada dua materi pendukung sebelumnya, yaitu proses stokastik dan pendukung satunya lagi tadi programa dinamis. Nah, ini dua
harus teman-teman kuasai terlebih dahulu. Gimana caranya? Review. Ini juga review. Review 2 ini, kemudian kita akan nanti beralih ke penyelesaian persoalan dengan rantai Markov atau analisis Markov. Apa saja di analisis Markov yang harus teman-teman pahami atau lakukan metodologinya? Yang pertama, metodologinya adalah kita harus membuat atau menyusun yang disebut dengan matriks probabilitas transisi. Transisi dari apa? Ya tadi kita punya kondisi. Misalnya kondisi hujan, panas, berawan. Anggap ini kondisi 1, ini kondisi 2, ini kondisi 3. Selama seminggu, ketika kondisi ini kita amati. Selama seminggu, ketika kondisi ini kita amati. Berapa banyak dari Senin, misalnya Selasa, kemudian Rabu, Kamis, dan seterusnya. Senin misalnya hujan. Selasa panas. Ini hujan lagi. Kemudian ini berawan. Mungkin saja di Senin ini pun kita bisa membagi lagi ke jam-jam yang lebih rinci. Jam 8 sampai jam 12 pagi misalnya. Kemudian 12 siang. Kemudian jam 12 sampai jam 4. Kemudian jam 4 sampai jam 10 malam. Di waktu-waktu krusial. Kita bisa membaginya lagi seperti ini. Bagaimana di jam 8 sampai jam 12 hujan? Ini gimana? Ini gimana? Ini bisa jadi apa? Perhitungan perakiraan cuaca gitu ya. Probabilitas transisinya seperti apa? Ketika kita sudah punya data, kita akan coba hitung berapa kali perpindahan dari 1 ke 2. Dari hujan ke panas. Berapa kali perpindahannya? Frekuensinya. Sebelum jadi transisi, kita harus mencari dulu yang disebut dengan matriks frekuensi. Nah, sebelum jadi probabilitas transisi itu, kita harus mencari dulu yang disebut dengan matriks frekuensi. Nah, matriks frekuensi ini dihitung berdasarkan jumlah kejadian yang kita fokuskan di suatu waktu tertentu, misalnya selama 1 minggu, ada range waktunya, horizon waktunya selama 1 minggu, atau 1 bulan misalnya dilihat sebagai perakiraan cuaca. Nah, matriks frekuensi ini dihitung, kemudian nanti dibagi dengan jumlah keseluruhan kejadian. Itu, maka kita akan memperoleh probabilitas transisi. Nah, yang kedua adalah menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu tertentu atau yang akan datang. Oke, nah ini menghitung probabilitas suatu kejadian di suatu waktu tertentu atau waktu yang akan datang. Di mana kita akan meramal atau melakukan forecasting gitu di masa yang akan datang. Kalau kondisinya seperti ini, atau harinya kesekian, atau waktunya di suatu waktu tertentu, di titik T tertentu, apa yang akan terjadi? Nah, berdasarkan probabilitas suatu kejadian dan probabilitas transisi. Dan yang ketiga, yang akan kita pelajari di analisis Markov ini adalah bagaimana kita akan menentukan kondisi steady state. Nah, di mana program dinamis dipakai? Program dinamis akan banyak dipakai dalam pengambilan keputusan dari suatu kejadian tertentu. Kita sudah dapat nih, suatu kejadian tertentunya akan seperti ini. Nah, bagaimana nilainya? Baik itu dari sisi pemasaran atau dari sisi inventory, kebaikannya seperti apa. Nah, jadi ini semua merupakan bagian yang harus teman-teman pelajari
kalau kita ingin mempelajari rantai Markov atau analisis Markov. Itu ya. Jadi kita sama-sama sepakati bahwa kita kalau ingin mempelajari materi Markov ini, kita harus paham dulu proses stokastik dan paham dulu bagaimana program dinamis. Tujuan dari mata kuliah OR2 ini di semester pendek ini adalah bagaimana kalian bisa lulus atau memperbaiki pemahaman yang kemarin kalian merasa kurang optimal, kurang maksimal pemahamannya. Gitu ya. Jadi di rantai Markov ini salah satu materi yang menurut kalian ini cukup sulit dibandingkan dengan dua materi yang lainnya atau antrian dan jaringan, maka Markov ini kita akan fokuskan. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan rantai Markov ini. Melalui modalnya adalah proses stokastik, di mana proses stokastik bagian dari probabilitas secara umum dan bagian dari variabel random. Nah, apa yang harus dipelajari di variabel randomnya, di sininya gitu ya. Jadi kalian harus coba memahami bagaimana proses kejadian diskrit dan kontinu dari suatu kejadian tertentu. Nah, jadi tolong kita sama-sama sepakati. Saya di sini selaku fasilitator atau sekarang yang diamanahkan untuk mengajar mata kuliah OR2 ini, sama-sama memahami bagaimana untuk menyelesaikan persoalan Markov ini, kalian harus coba memahami dulu proses stokastik dan program dinamis, sehingga ketiga materi secara umum ini dapat kalian kuasai atau kalian paham betul persoalan-persoalan tentang Markov ini. Demikian sedikit gambaran umum untuk persoalan Markov, dan saya minta kalian sekali lagi coba pahami tentang proses stokastik dan program dinamis. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi